Tumben Kakang Semi dan Kakang Kuti berkunjung ke rumah saya. Ada yang sakit, Kakang? Ada yang penting yang harus kita bicarakan, Tanca. Silakan. Adi Tanca menerima surat undangan dari Gusti Prabu? Itu yang mau saya tanyakan kepada Kakang sebenarnya. Semua Dharma Putra mendapat undangan. Apakah di surat Kakang disebut disuruh membawa istri? Saya heran. Kenapa kita harus mengajak istri? Biasanya, Gusti Prabu paling tidak suka kalau kita mengajak pasangan kita. Undangan kepada saya juga begitu. Kira-kira ada apa ya? Saya curiga Gusti Prabu mempunyai rencana tertentu. Mungkin saja Gusti Prabu ingin menyelenggarakan keramaian atas kemenangan Majapahit menumpas pemberontakan Nambi. Itu sudah dilaksanakan waktu pengangkatan Tuan Halayuda menjadi patih. Betul. Saya juga mencium sesuatu yang kurang baik. Tapi sebaiknya harus datang, apapun yang terjadi. Mungkin bagi kalian yang masih muda, Patih Nambi tidak punya arti apa-apa. Tapi bagi yang pernah sama-sama ikut berjuang, mendirikan Majapahit ini, dia orang yang sangat penting. Nambi sangat setia kepada keluarga raja. Jadi tidak mungkin beliau memberontak. Saya dan Nyai Paricara kebetulan melewati bekas medan perang. Di desa Ganding, juga di Rabut Buhayabang. Sungguh saya sangat kaget melihat bagaimana jenazah orang yang begitu tinggi jasanya kepada negeri ini. Tubuhnya dicacah-cacah layaknya seorang penjahat. Dan dibiarkan begitu saja di padang rumput. Hamba saksi penumpasan itu, Gusti. Perintah dari atasan langsung adalah melakukan pembantaian sekejam mungkin. Katanya supaya perang cepat selesai. Itu kenapa mereka tidak menginginkan kami ikut. Halayuda sengaja mendesak supaya saya dan Empu Sasi mundur. Dan menggantikan kedudukan kami dengan ikal-ikalan Bang, Jabung Tarawes dan Lembu Peteng. Orang-orang yang kurang disukai mendiang Gusti Prabu Jayawardana karena terlalu kejam. Kelihatannya negeri ini akan dijadikan sebuah negara yang penuh dengki dan dendam. Yang di dalamnya dijejali oleh Algojo-Algojo yang mengenakan topeng satria. Sebenarnya, sudah lama saya tidak tahan terlibat di dalam kemelut yang sengaja dihembuskan. Dia Halayuda.
Hampir semua keributan di Kedaton tidak ada satupun yang tidak direkayasa Halayuda. Termasuk peristiwa Cakradara dan Kuda Merta yang dilakukan sangat licik dan memalukan. Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu, tapi ragu. Kenapa? Halayuda harus dihentikan. Hamba akan bergerak bersama Rasemi, Gusti. Ya. Gusti Empu tidak usah khawatir. Saya bukan suruhan Halayuda untuk menjebak Tuhan. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Sebagai gustimu, saya bahkan baru tahu bahwa kalian adalah istri dari Dharma putraku sendiri. Ratanca, Rakuti, Hamba Gusti. sesekali ajaklah istri kalian ke Puri Kapopongan. Menikmati hiburan bersama abdi-abdiku yang lain. Hamba Gusti Prabu. Ada apa? Jangan keras-keras. Ada apa? Hamba melihat Rasemi dan Larasem ke rumah Empu Wahana. Siapa saja di sana? Hamba melihat Empu Sasi, Empu Bango, dan juga Kamandano menyambut kedatangan Ralasem dan Rasemi. Kamandanu ada di antara mereka. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Itu sebabnya Rasmi tidak hadir di tempat ini. Apa tugas hamba selanjutnya? Ikuti Kamandanu. Apa dia kembali ke rumahnya? Baik, Gusti. Keadaan akan semakin gawat. Teman seperjuangan Gusti Patih Nambi sepertinya tidak terima mendengar kematian Patih Majapahit yang sangat berjasa itu dengan cara yang begitu kejam. Kakang, apakah mereka mau memberontak? Mereka belum sampai ke sana. Mereka serba sulit. Karena kalau sampai melakukan pemberontakan, artinya harus melawan negara yang telah mereka bangun dengan darah. Siapa yang menyuruhmu? Ampun Tuan, saya disuruh Tuan. Oleh siapa? Tempat kita sudah diketahui. Untuk sementara kita harus menyingkir. Pasti ada yang menyuruh mereka. Dia berhasil lolos ke perkampungan waktu saya kejar. Bagaimana dengan keselamatannya Caparu dan suaminya? Karena mereka bisa menjadi sasaran, Kakang. Malam ini juga, mereka kita suruh pergi. Dinding batu dan pepohonan di Majapahit punya telinga. Sehingga pertemuan kita adakan di tempat terpencil seperti ini. Bagaimana kalau kita langsung amuk saja di kota raja Kakang Rasemi? Ngawur. Kalau ngomong mbok dipikir dulu. Amuk kok di kandang macan. Kamu tahu berapa laksa kekuatan prajurit Majapahit? Hah? Yang penting ada perlawanan. Kita sudah muak dengan kelicikan Patih Halayuda.
Tenang dulu, tenang semuanya. Saya terharu melihat semangat kalian. Tapi hanya modal semangat saja tidak cukup. Harus ada rencana dan kekuatan yang memadai. Pendapat yang mengingatkan kita tentang besarnya kekuatan tentara Majapahit memang benar dan harus menjadi pemikiran kita. Saya sanggup mengerahkan seluruh pemuda desa Karangmaja. Kira-kira 100 orang. Saya sudah minta izin kepada Paman Batara Rilasem untuk mengerahkan 300 prajurit. Saya akan menghimpun pemuda-pemuda di Kutaraja yang tidak menyukai perilaku Patih Halayuda. Untuk sementara, jangan libatkan kawan-kawan kita di Kutaraja. Berbahaya. Orang-orangnya Halayuda selalu berkeliaran dengan melebarkan kuping mereka. Sekali lagi saya peringatkan, tutup mulut kalian kalau berada di sana. Jika kalian ingin perjuangan kita berhasil, mengerti? Mengerti. Tempat ini sementara. Kita jadikan Balai Wikramayuda sekaligus benteng pertahanan. Hutan di sini cukup rapat. Dan celah tebing di pinggir sebelah selatan bisa kita gunakan untuk menjebak pasukan musuh yang mengejar kita. Tadi Ralasam sudah menyangkupi 300 prajurit. Mungkin saya bisa kerahkan dari Kembang Jenar sekitar 200 prajurit. Bagaimana soal penjagaan? Tidak ada seorang penduduk pun yang boleh memasuki daerah ini, baik dari Majapahit maupun penduduk Tumapel. Semua pengikut gerakan ini harus memakai tanda yang akan kita pikirkan selanjutnya. Hentikan! Dia memata-matai tempat ini, Kakang Rasmi. Gerak-geriknya mencurigakan. Bunuh saja, Kakang. Diam semua. Ampun Gusti Rasmi, hamba cara Ketuan Rakuti. Hamba disuruh menyampaikan ini. Semi sahabatku, canang permusuhan denganmu sudah dipukul Halayuda. Bala tentara Majapahit mulai dipersiapkan untuk mencari tempat persembunyianmu. Saranku, gunakanlah siasat kumbang menghisap bunga. Selamat berjuang dari sahabatmu, Rakuti. Rawat Caraka ini, dia akan tetap di sini sampai perjuangan kita berhasil. Jelas ini pembangkangan Gusti Prabu. Rasmi dan Ralasem telah berani merongrong kewibawaan Prabu Majapahit. Tidak ada hukuman lain kecuali ditumpas Gusti Prabu. Siapa yang mau memberi pendapat? Kenapa tiba-tiba orang jadi mudah tersinggung dan memberontak? Baru saja Paman Nambi. Sekarang Rasmi. Orang yang selama ini begitu patuh kepadaku. Mereka menjadi berani. Pasti karena ada yang memanas-manasi Gusti Prabu. Siapa? Siapa? Mungkin orang yang tidak setuju dengan kebijakan Gusti Prabu mengangkat hamba sebagai Mahapati. Saya terlalu sering dengar dari mulut Paman bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paman. Sebenarnya ada apa? Saya tidak mau kalau urusan pribadi Paman dikaitkan dengan negara. Jangan salah paham Gusti Prabu. Hamba tidak pernah melebih-lebihkan persoalan untuk kepentingan hamba sendiri. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Itu sebabnya Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan terpaksa hamba ganti. Supaya hamba mampu mengerjakan tugas hamba sebagai pati. Bisa lebih teratur dan lancar. Dan semua itu hamba lakukan untuk kepentingan Gusti Prabu. Untuk kejayaan Majapahit. Hamba mengusulkan, bagaimana kalau Rasmi dan Ralasem kita ajak bicara dulu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan sampai mereka berani malilo? Saya tidak setuju Gusti Prabu. Ini menyangkut kewibawaan Gusti Prabu sendiri. Pikiran macam apa itu Kuti? Mengajak bicara orang yang jelas membangkang. Itu kebodohan yang harus kita jauhi. Bagaimana kita bisa meredam gejolak? Yang mungkin saja bisa akan kembali muncul. Kalau kita tidak pernah mengadakan pendekatan supaya kita tahu apa undang-undang mereka. Tidak perlu. Sebagai abdi raja, siapapun harus mematuhi apapun aturan yang ada.
Dan itu tidak dilakukan oleh Rasemi dan Ralasem. Hal sama pernah terjadi pada Nambi, juga Mandana. Pendapat Rakuti boleh kita pertimbangkan, Paman. Saya ingin tahu kemauan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Rasemi menolak minta ampun kepada Gusti. Padahal dia telah ketahuan mengadakan persekongkolan dengan Empu Wahana. Empu Wahana? Apa mungkin Rakyat Kanduruhan yang sangat setia itu berkomplot untuk melawanku? Ampun, Gusti Prabu. Kalau memang Empu Wahana, atau mungkin juga Empu Sasi dan Arya Kamandanu terlibat, kenapa mereka tidak kita panggil saja dan kita adili? Para adiaksa yang akan menentukan apakah mereka benar mau Balilo atau tidak. Kuti, aku yang jadi pati di sini. Aku yang menentukan siapapun yang harus dilenyapkan. Tentu saja, tidak dengan perbuatan semena-mena. Pasti kita akan selidiki dulu berita itu secara cermat. Karena saya tahu, Wahana dan Sasi adalah orang yang pernah berjasa kepada Majapahit. Sebenarnya Gusti Prabu Jayawardana juga tidak pernah menganggap apa-apa pada Halayuda. Buktinya Sang Prabu tidak pernah memberi jabatan penting apapun. Hanya sebagai tanda atau pegawai biasa. Kecuali menjelang akhir hidup Sang Prabu, dia diangkat sebagai penasehat Yuwaraja Jayanegara. Ketika dia berhasil memanggil Nini untuk menyembuhkan sakitnya. Sebenarnya saya hanya membantu Ratanca. Tapi karena Tanca bekerja pada Halayuda, maka saya pun dianggap sebagai pembantunya. Ya. Kamandanu, kamu harus membayar hutang nyawa keempat muridku yang kamu bantai. Nanti dulu. Kita belum saling kenal. Dan kalau aku harus membayar nyawa, maaf saja. Nyawaku cuma satu. Dan tidak akan pernah kubayarkan pada siapapun. Kurang ajar. Roda Muka tidak pernah bisa mengampuni kelancanganmu. Hiya! Kelihatannya racun gunung api. Kakang, jangan diusap. Debu racun itu bisa masuk ke dalam kulit dan akan membusukkan daging. Kakang, kau kenal dia? Yang jelas orang itu suruhan Halayuda untuk membinasakan kita. Dia mengaku sebagai guru dari 4 orang yang mengintip kita di rumah Nyai Caparu. Terima kasih, Mas. Terus terang, gagasan ini timbul karena saran Rakuti. Tidak mungkin kita melakukan perang terbuka. Sebab, kekuatan setangguh apapun, agak sulit untuk bisa menaklukkan prajurit Majapahit yang sudah sangat terlatih itu. Perkembangan latihan siasat kumbang Misa Bunga sudah cukup bagus. Memang hanya pasir dan panah yang mampu bergerak cepat dari jarak yang tidak membahayakan.
Sebaiknya urungkan niatmu, Kuti. Sangat tidak lazim seorang tanda mau merebut kekuasaan rajanya. Derajatmu hanyalah seorang Dharma Putra. Saya takut kamu akan kualat. Paman, seorang raja yang lalim tidak lagi memiliki kutuk pasu. Siapapun yang menentang dia bahkan akan mendapat pahala dewa. Kuti, apapun yang dilakukan raja pastilah sudah disucikan dewata. Karena raja adalah wakil dewa di Mayapada. Apakah dewata menyucikan seorang raja yang berjiwa rendah, Paman? Sang Prabu berniat mengawini kedua adik saudaranya. Hanya karena takut calon suami kedua adik beliau itu akan dapat mengalahkan wibawanya. Bahkan ada perbuatan yang lebih rendah lagi. Sang Prabu berniat untuk menodai istri Dharma putranya. Dia mau menodai Setangsu, istri saya, Paman. Itu bukan alasan untuk merebut kekuasaan, Kuti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi raja kalau dia tidak memiliki wangsit keprabon. Tapi saya telah mendapatkan wangsit itu, Paman. Rakuti bermimpi menggendong rembulan berwarna merah. Dan dia meyakini itu sebagai wangsit keprabon. Kuti, sadarlah anakku. Itu hanya mimpi orang letih, bukan mimpi kesatria sejati. Sebaiknya kakak mengurungkan niat untuk merebut kekuasaan. Majapahit benar-benar sedang dilanda berbagai kesulitan. Tidak usah menambah lagi dengan keruwetan yang lain. Jangan ikut bicara, Kanaka. Tugasmu hanya mengantarkan ibu kemari. Saya harus memperingatkan Kakang. Karena kalau Kakang memberontak, kemudian dicap sebagai musuh negara, tidak cuma Kakang yang akan menderita, tapi semua akan menderita, termasuk ibu dan saya. Diam, Kanaka. Tidak, sebelum Kakang berjanji mau mengurungkan niat Kakang. Diam! Kuti! Jangan! Kuti, sadarlah. Sudah. Kanaka adalah adik kandungmu sendiri. Hentikan. Sudah. Dia memberi nasihat untuk kebaikanmu sendiri. Adi, pisahkan mereka, Adi. Jangan sampai ada yang mati. Hentikan, Kuti! Dia pamanku! Hentikan! Hentikan! Bunuh saja ibu sekalian! Memalukan! Ibu membawamu ke tempat Paman Resi Damarjati supaya mendengarkan nasihatnya, bukan malah mau membunuhnya. Itu yang saya cemaskan selama ini, Adi. Saya takut dia benar-benar mau melaksanakan niatnya. Kalau melihat sorot matanya, dia memang sungguh-sungguh. Tapi dia jenis orang yang selalu berpikir masak kalau mau melakukan sesuatu. Saya akan buktikan. Suatu saat nanti akan kududuki tahta Majapahit. Dan kubawa negeri ini menuju kemakmuran. Seperti yang dicita-citakan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hah! Mudah-mudahan Dewata selalu melindungimu, nak. Tidak ada, Gusti Patih. Bawa masuk pembantu rumahnya.
Kemana Rasmi? Hamba tidak tahu, Gusti. Sungguh, hamba cuma disuruh merawat rumah selama beliau pergi. Perginya kemana? Itu yang hamba tidak tahu. Gusti Rasmi tidak pernah bicara apa-apa kalau mau pergi. Siapa saja yang sering datang ke sini? Banyak, Gusti. Tapi tidak ada salah satu pun yang hamba kenal. Mereka para priagung Majapahit. Menatap wajah mereka pun hamba tidak berani. Bohong! Sungguh, Gusti. Tekan dia dengan cara apapun supaya mengaku. Baik, Gusti. Coba kamu selidiki, Mada. Kelihatannya keadaan semakin ruwet. Negara kok jadi hiruk-pikuk seperti ini? Saya dengar Rasemi dan Ralasem juga memberontak. Sebenarnya ada apa? Padahal Rasemi itu kan begundalnya Halayuda. Ampun Gusti Ratu. Masalahnya memang jadi semakin membingungkan. Tapi yang paling mencemaskan sebenarnya adalah keputusan Gusti Prabu untuk menghentikan Empu Wahana, Empu Sasi, dan beberapa rakyat lain yang sangat berjasa. Tidak mungkin. Tidak masuk akal Nanda Prabu bisa melakukannya. Itu pasti tekanan dari Halayuda. Mungkin benar Gusti Ratu. Tapi bagaimanapun keputusan itu keluar dari sabda Gusti Prabu. Dan berita tadi siang yang hamba dapat, Rakuti ditegur keras oleh Gusti Patih Halayuda di Balai Pasamuan Agung. Jangan-jangan dia juga bisa memberontak seperti Rasemi. Kemungkinan hal itu bisa saja terjadi Gusti Ratu. Rakuti dianggap telah merongrong kewibawaan Gusti Patih Halayuda karena berani membela Empu Wahana. Sabar, Kamandanu. Rakyat Empu? Sehari penuh saya menunggu kamu. Dari mana Empu tahu tempat ini? Dari keponakanmu. Ini yang namanya Mesin. Benar Empu. Mei, ini Empu Wahana, Rakyat Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan, Empu? Dia telah memecatku. Juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda? Siapa lagi? Saya melihat, sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Terus terang, saya tidak mengerti. Apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya? Kenyataannya memang seperti itu. Sejak lepasnya Majapahit dari kekuasaan gelang-gelang dan menjadi negeri bebas, tidak habis-habisnya didera oleh pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia yang berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak saja? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa. Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Kamu tahu Kamandanu, Rasemi dan Ralasem berontak. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Pertentangan antar anggota Dharma Putra dengan Halayuda memang sudah kita lihat. Tapi semula, saya tidak yakin akan berakhir seperti ini. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu? Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk pada Sang Pencipta Semesta. Mungkin saya harus melakukan semedi, Rake. Pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Dengar semua, kita harus lebih mendekat lagi. Ingat, sasaran pertama dari pasar. Begitu mereka kaget dan kacau, segera pasukan panah bertindak. Hanya sekali bidik, sesudah itu cepat kembali ke hutan. Mengerti? Mengerti. Ayo.
Serangannya mendadak sekali dan sangat cepat. Mereka berlompatan di jalanan ini sambil melemparkan pasir-pasir beracun. Waktu kami segera mau menyerang mereka, tiba-tiba puluhan anak panah menghujani kami. Kamu yang bertanggung jawab. Bagaimana kerjamu sebagai penggawa prajurit keliling? Pasukan hamba sudah 5 kali memutari kota Raja Barat, Gusti Patih. Nyatanya yang terjadi seperti ini. Kita kecolongan. Malu. Prajurit negeri besar dipecundangi musuh di kandang sendiri. Maafkan kami, Gusti Patih. Kejar mereka. Bukan hanya minta maaf. Selamat datang, Bu. Ini kawan saya, Rakrian Jabung Tarewes. Aku mau melaksanakan tawaranmu yang dulu, Rake. Aku mau tanya, apa semua yang Rake janjikan itu masih berlaku? Tetap, Empu. Siapapun akan diangkat menjadi Surantani Majapahit kalau berhasil membunuh Kamandanu dan Nyai Paricara. Dengar kalian, aku tidak bohong kan? Bagaimana? Kita berangkat sekarang. Tanganku sudah gatal ingin mencincang murid Ranubaya itu. Kalau begitu, kami pamit, Rake. Apa tidak lebih baik Empu dan makan dulu? Oh, tidak usah. Kami lebih suka makan di warung. Karena sopan santun di sana jauh lebih cocok buat kami. Nanti saja, kalau kami sudah jadi Surantani. Kami pergi, Rake. Terima kasih, Empu. Eyang Guru Kebo Ijo sebelum tewas oleh keris Empu Gantring meminta kepada semua murid dan keturunannya untuk membalas kematiannya. Kepada keluarga Ken Arok, juga kepada anak keturunan murid Empu Gantring. Karena Eyang Guru tewas oleh kutukan sang empu. Cocok. Kamandanu ini murid dari Ranubaya. Ranubaya adalah murid Empu Sasi. Sedang Empu Sasi adalah murid langsung dari Empu Gantring. Orang yang kita cari-cari datang, Kakang. Rezeki memang tidak akan pindah kemana-mana. Kakang, awas. Itu orang yang dulu mencegat kita. Hati-hati. Jangan kau pikir naga puspa senjata yang paling hebat, anakku. Aku sangat tahu kehebatan senjata buatan anak cucu Empu Gantring. Tidak ada apa-apanya. Besin.
Ternyata tidak sehebat seperti apa yang kau ceritakan, Kroda. Cepat, kita seret dia ke Majapahit. Dan sebentar lagi, kita akan memakai pakaian Surantani. Kita rayakan kemenangan ini di warung tuak yang ada di Majapahit. Welek-welek. Kita kabur. Kurang ajar. Ayo kejar. Balelo, semua pemberontak harus dihukum. Tanyakan di mana benteng pertahanan resmi. Katakan di mana benteng pertahanan resmi. Aku tidak akan membunuhmu dan membuatmu sengsara. Tapi aku akan membuatmu putus asa sebagai seorang pendekar. Nini sudah sadar? Di mana saya? Nini berada di tempat yang paling aman. Iya, saya ingat sekarang. Saya pingsan oleh serangan bunga racun yang baunya sangat harum. Tuan Rasemi? Ya, anak buah saya menyelamatkan ini. Waktu 3 pendekar aneh itu mengejar seseorang yang juga membawa kabur Kamandanu yang juga pingsan. Kamandanu? Iya, pendekar tua yang melawan Kakang Kamandanu memang sangat sakti. Saya perhatikan ilmunya sedikit di atas ilmu Kakang Kamandanu. Mereka pendekar-pendekar sakti yang disewa Halayuda untuk menupas kami. Untuk sementara ini, Nini boleh istirahat di benteng kami sampai anak buah saya menemukan jejak Kakang Kamandanu. Tidak. Di mana aku? Aku sedang bermimpi buruk. Tuan sedang tidak bermimpi.
dan penderitaan lebih buruk dari yang Tuan alami sekarang. Bisa saja terjadi kalau tetap tidak mau menjawab pertanyaan Gusti Halayuda. Senjata yang melukai kepala Paman Kamandanu telah dibubui racun pembunuh syaraf yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Orang itu menggunakan jamur kotoran banteng dicampur dengan getah kecubung merah yang mampu menciptakan mimpi-mimpi buruk yang sangat menyiksa. Apakah bisa disembuhkan sama sekali, Tuan Tanca? Dengan ramuan ini, sedikit demi sedikit, pikirannya akan pulih. Jangan siksa aku seperti ini. Bunuhlah aku, Patih. Dia sedang dihantui oleh kebenciannya kepada Gusti Patih Halayuda. Hampir seluruh hutan di Majapahit dan Lumajang sudah pernah saya rambampu. Tinggal Alasulengi yang terkenal paling murid itu saja yang belum pernah saya masuki. Tapi saya kenal semua jenis tanaman yang ada di dalamnya. Tempatnya memang agak sulit dicapai, karena harus melalui tebing yang sempit yang sangat berbahaya. Tepatnya di mana? Dekat empu menyelamatkan Tuan Arya Kamandanu. Pusatkan perhatianmu di sana. Aku tidak suka kalau ada orang yang tidak percaya kepada omonganku. Saya sangat percaya, Empu. Tapi Tuan Halayuda selalu minta bukti. Bisa dengan menyeret mayat Kamandanu dan Nyai Paricara. Atau membawa kepala mereka. Atau bisa juga pedang Kamandanu yang sangat terkenal. Aku hanya bercerita, Kembar. Aku tidak menuntut hadiah itu sekarang. Pasti kedua mayat itu akan segera kutemukan. Jangan kaget kalau kamu nanti melihat Kamandanu menjadi sedeng. Semua itu karena pengaruh dari senjataku. Demikian pun dengan wanita itu. Ya. Dia akan pingsan selama berhari-hari sebelum akhirnya tewas. Dan tidak pernah ada seorang pun yang dapat berhasil menghadapi racun bunga bidadari. Mudah-mudahan tuan-tuan bisa menemukan mereka. Saya akan senang sekali menemani tuan-tuan menjadi Surantani Majapahit. Bagaimana dengan sikap Rasemi dan Ralasem? Rasemi dan Ralasem, korban dari ketidakadilan yang dilakukan Halayuda. Selagi mereka hanya memusuhi Halayuda, tindakannya bisa dibenarkan. Tapi kalau mereka memusuhi Majapahit, mereka tetap seorang pemberontak. Tuan berpihak padanya? Selagi mereka tidak kebablasan, bagaimana sikapmu sebagai seorang bayangkari? Tugas saya hanya keselamatan keluarga Kedaton. Siapapun yang membahayakan keselamatan keluarga Gusti Prabu adalah musuh. Majapahit akan bisa jaya kalau penyakitnya dihilangkan. Dan satu-satunya penyakit yang sangat membahayakan adalah suburnya fitnah dan kedengkian yang dihembuskan oleh Halayuda dan begundal-begundalnya. Cepat, kami berangkat, Kakak. Hati-hati macan mulu. Baik.
orang yang bergerombol itu. Bubar! Bubar! Mana kerjamu, Gajah Mada? Mana telik sandi yang kau kirimkan untuk mencari tahu tempat pemberontak itu? Mana? Besok pagi, Gusti Patih bisa mempersiapkan penyerbuan ke benteng Rasmi dan Ralasem. Katakan, di mana tempatnya? Sekarang! Hamba mengatakan besok pagi, Gusti Patih. Kau sengaja mengulur waktu, Gajah Mada. Kenapa Tuan berpikir begitu? Mestinya kau bisa mengatakan kalau memang orangmu sudah menemukan tempat itu. Saya tidak mau gegabah. Kalau saya sampaikan sekarang, bagaimana kalau ternyata nanti malam mereka pindah? Gusti Patih lebih mau yang seperti itu? Kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita? Saya yang paling akhir, Kakang. Kelihatannya mereka kacau balau. Kira-kira ada 12 prajurit Majapahit yang tewas. Bagus. Siapa itu? Pasang bambu-bambu tajam sebelum kalian timbun lubang keluar itu. Kakang Rasmi, beri kami tugas yang lebih berat lagi. Kalau perlu kami sanggup masuk ke dalam kedaton. Ya, nanti kita rundikan. Kenapa Tuan biarkan mereka mabuk? Mereka sedang menikmati kemenangan. Selama ini mereka dicekam ketegangan.
mereka memusatkan kekuatan di sini. Ada 2 jalan masuk yang mudah dicapai dari Majapahit. Dua-duanya melewati celah sempit yang dijaga ketat dan penuh jebakan. Kenapa kita tidak lewat lubang tembus di pohon rengas tua itu? Kelihatannya mereka selalu menutup kembali liang yang telah mereka gunakan. Dengan bambu-bambu runcing dan onak duri yang sulit untuk bisa ditembus dari luar. Berapa lama kalau kita melingkar dari selatan timur? Saya kira itu berbahaya, Tuan. Mereka dengan mudah bisa melihat gerak-gerik kita. Itu bukan urusanmu. Bisa setengah hari. Tapi dari selatan, keadaan hutan sangat rapat dan berbukit. Cukup. Kamu boleh pulang, Paksi. Hamba pamit, Gusti Patih. Apa dia bisa dipercaya, Mada? Hamba yang bertanggung jawab kalau dia berbohong. Aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke sana. Kami akan menyusun rencana, Mada. Kalau begitu hamba pamit, Gusti Patih. Kalau benar laporan dari Telik Sandi itu, maka yang paling tepat adalah dengan menggerobyok mereka. Seperti kita menggerobyok tikus. Iya. Serangan dadakan. Siapkan pasukan untuk berangkat nanti malam. Malam ini? Jangan beri kesempatan mereka sedikit pun untuk menyusun rencana apapun. Kita dahului mereka ketika mereka sedang menikmati sukacita kemenangannya. Nanti sore, perintahkan Gajah Mada memanggil Telik Sandinya untuk penunjuk jalan. Mereka mau menyerang Rasemi malam ini juga. Dan kamu, Jalu, diminta jadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur. Dengan kekuatan penuh, Mada? Iya, kecuali pasukan kuda. Kasihan Rasemi. Kelihatannya Tuan condong kepada pemberontak. Siapa yang bisa condong kepada tukang fitnah seperti Patih Halayuda? Saya pernah dengar bahwa Patih Halayuda yang memperkenalkan Tuan dengan keluarga Kedaton. Maksudmu, saya mempunyai hutang budi kepada Tuan Halayuda? Apakah beliau akan memperkenalkan saya kepada keluarga Kedaton kalau saya tidak memiliki keahlian apa-apa? Waktu itu Gusti Prabu sakit keras. Beberapa hari beliau kehilangan kesadarannya. Tidak ada satupun dukun yang mampu menyembuhkannya. Tuan Halayuda kemudian menghadapkan saya. Lalu bersama kakak Mesin saya berusaha keras. Penyakit Gusti Prabu Jayawardana ternyata sembuh. Untuk itu Tuan Halayuda mendapat penghargaan khusus. Beliau diangkat sebagai penasihat Juaraja Jayanegara. Tidak ada hutang budi apapun, Gajah Mada. Saya dikenalkan dengan keluarga Kedaton oleh Tuan Halayuda. Dan Tuan Halayuda mendapat kedudukan karena saya. Kenapa Tuan tidak mengikuti jejak Rasemi? Saya mengabdi kepada keluarga raja, bukan kepada Tuan Halayuda atau siapapun, apalagi Rasemi. Tapi saya sangat tahu betul, kalau Rasemi hanya memusuhi Tuan Halayuda, bukan Majapahit. Karena selama ini dia merasa diperalat dan dikecewakan. Ini benar-benar zaman Kolobendu. Kekisruhan terus-menerus terjadi. Semoga saja ini bukan kutukan Sang Pencipta yang murka. Karena fitnah dan kesewenang-wenangan yang merajalela di negeri ini, rakyat sulit menentukan fitnah dan kebenaran. Kejujuran dihancurkan demi merangkul kekuasaan. Perda Menteri Kanuruhan pernah mengatakan hal yang sama, Tuan Kamandanu. Saya suka kamu mau mendengar berita dari manapun. Karena hanya orang yang suka mendengar dengan 2 telinga yang akan bisa menjadi orang besar. Tapi juga tergantung kemampuan menimbang dengan arif berita-berita yang didengar. Saya yakin Mpu Mada mampu melakukan itu. Kapan saya harus berangkat, Raden? Sekarang juga. Saya pamit, Tuan Kamandanu. Tuan Ratanca. Kamu akan ikut menyerang, Mada? Tugas saya menjaga Kedaton. Apapun yang terjadi. Bagus.
Kalau kakak Mei berada di sana, bisa berbahaya, Paman. Tampaknya penyerbuan yang dilaksanakan dia Halayuda tidak main-main. Hei Paricara, kau akan menerima hukuman yang berat dari Raja Majapahit karena ikut memberontak. Menculik anakku. Cepat tinggalkan tempat ini, Mei. Kakak, ambil arah kiri.
adalah pintu liang Antareja. Kita bisa keluar dari hutan ini, Kakang. Itu ke Kuta Raja, Mai. Berbahaya. Hanya prajurit yang bertempur itu yang tahu bahwa saya ikut membela Rasemi. Oh ya, Kakang, mana pedang naga puspamu? Saya simpan. Kalau saya memakai pedang itu, prajurit Majapahit akan mengenaliku. Oh, ayo. Kita berada di pinggir selatan Kuta Raja. Cukup aman. Ayo. Ayo. Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Apa yang kuduga selama ini memang terbukti. Istri Kamandanu, Nyai Paricara, alias Mesin, membantu pemberontak. Kamandanu pasti juga berada di belakang semua ini. Kembar! Hamba Gusti. Cari ketiga orang pendekar Gunung Kamput itu. Omongannya ternyata bohong besar. Mereka masih hidup. Baik, Gusti. Paksi Jalu, antarkan prajurit ke liang rubah. Masukkan mayat-mayat pemberontak ini ke dalamnya. Timbun liang-liang itu dengan tanah. Biar yang bersembunyi di dalam mati bersama mayat-mayat itu. Baik, Gusti Pati. Semua pemberontak sudah berhasil sapu bersih, Gusti Prabu. Rasemi dan Ralasem telah memilih jalan buruk dalam hidupnya. Dan ini merupakan peringatan keras bagi siapa saja yang punya niatan buruk kepada Baginda Prabu. Saya, Patih Hamengkubumi, dan seluruh kekuatan prajurit Majapahit akan siap menghancurkannya. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share SD Job Channel.